Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Shihab Universe, berbicara tentang ilmu pengetahuan, Al-Quran memiliki materi yang sangat melimpah mengenai hal-hal tersebut, mulai dari pengetahuan yang masuk akal hingga yang di luar nalar manusia. Kitab suci umat Islam ini memuat begitu banyak keajaiban alam semesta dan kebenaran ilmiah, yang diantaranya baru terungkap di zaman yang sudah modern ini. Teori penciptaan alam semesta misalnya, teori yang disebut juga dengan istilah Big Bang ini seringkali diperbincangkan orang-orang di sekitar kita pada saat baru-baru ini. Padahal teori ini sudah diungkapkan oleh Al-Quran hampir 1,5 abad yang lalu. Mari kita tengok sejenak Al-Quran surat Hud ayat ke-7. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari." Tahukah Anda 6 hari di sini bukan seperti yang kita rasakan di bumi ini sekarang, karena pada saat itu belum adanya bumi yang mengelilingi matahari. Makna 6 hari di sini berarti 6 tahapan atau 6 masa penciptaan alam semesta. Sejalan dengan informasi ini, para ilmuwan juga mengungkapkan bahwa alam semesta seperti yang ada saat ini terjadi melalui suatu proses yang amat panjang, yang memungkinkan untuk dikelompokkan menjadi 6 masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah penciptaanmu lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya?" Quran Surat An-Naziat ayat 27. Masa pertama menjelaskan awal pembentukan alam semesta dengan ungkapan, "Apakah penciptaanmu lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya?" Berdasarkan analisis astronomi kosmologi, ledakan besar terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Peristiwa yang terjadi adalah mulainya tercipta ruang dan waktu. Dari kondisi singularitas yang belum ada apa-apa, termasuk belum ada hukum-hukum fisika. Ruang alam semesta tercipta sedemikian cepatnya sehingga disebut sebagai ledakan. Penciptaan pertama kali adalah energi dan partikel foton. Dari partikel foton terbentuk proton, neutron, dan elektron, serta partikel lain yang tidak dikenal. Kemudian dari proton dan elektron terbentuk hidrogen sebagai unsur pertama pembentuk bintang. Dari reaksi fusi nuklir di dalam bintang terbentuklah unsur-unsur berat seperti karbon, oksigen, nitrogen, dan besi. Materi pembentuk bumi pun diyakini berasal dari debu dan gas antar bintang yang berasal dari ledakan bintang di masa lalu. Alam semesta kemudian mulai terisi bintang-bintang yang terkelompok dalam galaksi-galaksi. Perkembangan selanjutnya terbentuklah nebula, planet, dan benda-benda langit lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya." Quran Surat An-Naziat ayat 28. Langit semakin tinggi bermakna alam semesta mengembang. Berbagai bukti pengamatan dan model teoritik menunjukkan bahwa setelah penciptaan, alam semesta terus berkembang sampai dengan 400.000 tahun setelah penciptaan. Alam semesta mengembang begitu cepat. Para astronom meyakini adanya pengembangan alam semesta berdasarkan analisis pergeseran spektrum unsur-unsur di galaksi yang jauh, yang bergeser ke arah panjang gelombang yang semakin besar. Semakin jauh galaksi, semakin cepat pergerakannya. Gerak menjauh galaksi-galaksi itu disebabkan karena ruang alam semesta mengembang. Galaksi-galaksi itu dalam ukuran alam semesta hanya dianggap sebagai partikel-partikel kecil yang menempati kedudukan yang tetap dalam ruang. Dan ruang itu sendirilah yang sedang berekspansi. Secara sederhana, keadaan awal alam semesta dan pengembangannya itu dapat diilustrasikan dengan pembuatan roti. Materi pembentuk roti itu semula terkumpul dalam gumpalan kecil, kemudian mulai mengembang. Dengan kata lain, ruang roti sedang mengembang. Butir-butir partikel di dalam roti itu kita sebut sebagai galaksi yang saling menjauh sejalan dengan perkembangan roti itu. Al-Quran juga mengisyaratkan bahwa alam semesta yang ada di sekitar kita selalu mengembang dan menjadi bertambah luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya. Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 47. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Al-Quran Surat An-Naziat ayat 29. Masa ketiga yang diungkapkan dalam Al-Quran merujuk pada kisah pembentukan tata surya, yaitu pembentukan matahari dan planet-planetnya termasuk bumi. Menurut penelitian astronomi, tata surya terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu dari awan antar bintang raksasa. Mulanya awan antar bintang itu memadat sambil berotasi berputar pada sumbunya. Bagian tengah yang semakin padat akan semakin memanas. Ketika suhunya mencapai puluhan juta derajat, maka dimulailah reaksi nuklir. Bagian inti awan antar bintang itu menjadi matahari yang mulai memancarkan energinya. Lambat laun debu-debunya tersibak oleh angin matahari, sementara debu yang memadat di sekitar matahari kemudian berproses membentuk planet-planet, salah satunya bumi kita. Bumi dan planet-planet berotasi sehingga terjadi malam dan siang. Terbentuknya matahari sebagai sumber energi dan cahaya bagi tata surya dan terbentuknya planet-planet yang berotasi diungkapkan dengan bahasa Al-Quran secara ringkas dan padat. Dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan setelah itu bumi Dia hamparkan. Al-Quran Surat An-Naziat ayat 30. Masa keempat difokuskan pada proses evolusi bumi. Benua di permukaan bumi tidak tetap, bahkan sebelumnya, sebagian benua mungkin hilang pada awal sejarah bumi, ketika benda langit yang sangat besar menumbuk bumi. Ini terjadi ketika bumi belum berpenghuni, ketika batuan sisa pembentukan tata surya masih relatif padat sehingga potensi tabrakan antar planet dan planet kecil sangat mungkin terjadi. Tumbukan yang dahsyat itu telah melontarkan materi keluar bumi yang akhirnya membentuk bulan. Salah satu bukti kuat bahwa bulan berasal dari kulit bumi yang terlontar adalah tidak dijumpainya inti besi di dalam bulan, karena yang terlontar hanya bagian kulit bumi. Bukti lainnya adalah adanya kesamaan kandungan isotop oksigen di bulan dengan di bumi. Kulit bumi yang tersisa mengalami pergeseran lempeng. Dalam bahasa Al-Quran disebut bumi dihamparkan, yang menjadikan benua-benua mulai terpisah membentuk 5 benua plus Antartika. Lempeng India Australia bergerak cepat ke utara bertemu dengan lempeng Eropa Asia. Salah satu akibatnya adalah terbentuk pegunungan Himalaya yang semakin tinggi. Lempeng Indo-Australia yang menyusup di bawah Sumatera dan Jawa sering menimbulkan gempa saat terjadi pelepasan energi akibat pergeseran lempeng tersebut. Lempeng Amerika Selatan dan Afrika juga dipisahkan, yang masih dapat kita lihat dari pola garis perpisahannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, darinya Dia pancarkan air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Al-Quran Surat An-Naziat ayat 31. Evolusi selanjutnya adalah penyiapan kehidupan di bumi. Unsur pertama yang diperlukan dalam kehidupan adalah air. Air dipancarkan dari mata-mata air di bumi. Tetapi dari mana asalnya air? Teori saat ini menyatakan bahwa air di bumi tampaknya berasal dari komet-komet yang sangat intensif menumbuk bumi pada awal sejarah bumi. Komet yang komposisi terbesarnya adalah 20% air. Proses pemanasan yang menyebabkan penguapan dan pembentukan awan, lalu hujan yang menyebabkan siklus hidrologi yang akhirnya memancarkan mata air. Pemanasan matahari menimbulkan fenomena cuaca di bumi sehingga terciptanya awan dan halilintar. Melimpahnya air laut dan kondisi atmosfer purba yang kaya akan gas metana dan amonia dengan bantuan energi listrik dari halilintar diduga menjadi awal kelahiran senyawa organik. Senyawa organik yang mengikuti aliran air akhirnya tertumpuk di laut. Kehidupan diperkirakan bermula dari laut yang hangat sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu, berdasarkan fosil tua yang pernah ditemukan.
Di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 30, memang disebutkan semua makhluk hidup berasal dari air. Lahirnya kehidupan di bumi dimulai dari makhluk bersel tunggal hingga tumbuh-tumbuhan. Hadirnya tumbuhan dan proses fotosintetis sekitar 2 miliar tahun lalu menyebabkan atmosfer mulai terisi dengan oksigen bebas. Adanya oksigen diperlukan oleh sebagian besar makhluk hidup, baik tumbuhan, binatang, dan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan gunung-gunung Dia pancangkan dengan teguh, semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu." Al-Quran Surat An-Naziat ayat 32-33. Tanpa menyebutkan prosesnya, masa ke-6 menceritakan lahirnya binatang dan manusia setelah air dan oksigen telah terpenuhi. Proses geologis akibat pergeseran lempeng benua yang memunculkan gunung-gunung juga merupakan persiapan fisik yang memberikan keseimbangan dari gerakan bumi. Dan hal ini memungkinkan materi yang merupakan kandungan bumi dikeluarkan untuk kepentingan manusia sebagai khalifah di bumi. Ada suatu proses evolusi di alam ini, termasuk evolusi kehidupan. Walaupun diakui masih banyak hal yang sifatnya spekulatif karena belum lengkapnya bukti ilmiah yang dikumpulkan. Berdasarkan temuan ilmiah yang diperoleh, telah disusun suatu silsilah evolusi yang berawal dari sejenis bakteri yang bersel satu, yang hidup sekitar 3,5 miliar tahun lalu. Dari jenis bakteri lahirlah generasi ganggang yang masih hidup di air. Ganggang hijau sekitar 1-2 miliar tahun lalu melahirkan generasi tumbuhan darat. Dari jalur ganggang hijau sekitar 630 juta tahun lalu juga lahir generasi hewan tak bertulang belakang. Pada jalur yang sama dengan bintang laut muncul generasi ikan sekitar 500 juta tahun lalu. Jenis ikan Osteolaviform yang siripnya mempunyai tulang pada sekitar 400 juta tahun kemudian melahirkan generasi hewan berkaki 4, amfibi dan reptil, termasuk dinosaurus. Kelak dari keluarga dinosaurus pada masa Jurasik lahir generasi burung. Jenis reptil mirip mamalia melahirkan generasi mamalia lain sekitar 200 juta tahun lalu. Salah satu generasi mamalia adalah primata. Adapun proses evolusi manusia yang berawal dari kera atau sejenisnya tidak kami masukkan dalam video ini, karena masih menjadi perdebatan terutama di kalangan orang-orang yang beragama Samawi, yang meyakini awal mula terciptanya manusia berasal dari Nabi Adam atau istilah lain yang merujuk kepadanya. Itulah rangkaian proses penciptaan alam jagat raya ini dalam kacamata Al-Quran. Semoga video ini dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa atas segala sesuatu yang dikehendakinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.